Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda di luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni. Ya, ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya. Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kerana apa? Apabila bunyi deringan handphone pun YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton peminat-peminat saya, tolong jangan skip ya. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunan Alif. Ya. Saya peminat apa nama? Kisah Mengasar. Saya teringin nak berjumpa hadapan kan. Apa ni, sama saya duduk Melaka, kalau menyusul tu Endon takut apa ni tak sampai. Tapi alhamdulillah kisah datang sini, saya dapat bertemu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Bisa silaturahim ya. Semasa saya tengok kisah ada YouTube, semacam tertarik. Taruh sini mikrofon. Tertarik. Saya pun tak tahu apa disebabkan tertarik. Kadang-kadang saya tengok besok rasa macam sedih, sebab tak tahu sebab apa. Hipnotis. Terhipnosis. Sunan Alif, Masya Allah. Yang sama saya pun nak belajar juga macam mana nak wujudkan. Langsung sama beliau yang luar biasa. Amin, insyaallah. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi berkat beliau atas kuasa kehendaknya Allah, kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat pasti ya, dan dalam keadaan yang tidak terduga sebenarnya ya, karena beliau juga Tabib Adam ini luar biasa, dan gak ada masa untuk kita janjian atau langsung datang. Alhamdulillah, bersyukur. Saya juga bersyukur bisa datang di sini ya. Nah, intinya gini,
untuk belajar ilmu spiritual itu kita butuh bimbingan guru. Iya betul. Ya, bimbingan guru, dan memang di dunia ini kita harus punya guru. Iya betul. Ya, karena kalau kita nggak ada guru, gurunya setan. Iya. Nah, guru siapapun, mau itu anak kecil guru, kita anggap guru. Terutama kalau sampean sekarang di sini beliau yang luar biasa ini, Tabib Adam ini dahsyat. Ya, kita harus tawaduk. Ya, jadi kunci utama belajar dalam ilmu spiritual itu yakin yang pertama. Kedua, harus benar-benar tawaduk. Harus benar-benar tawaduk, rendah hati, benar-benar sayang, cinta, ya. Nah, cinta dengan gurunya dan istiqomah, intinya itu. Apapun yang sampean inginkan, contoh tadi ingin seperti mewujudkan benda atau mungkin mata batin, itu semua harus dilakukan dengan ikhlas, pasrah. Kuncinya satu, nawaitunya. Innama amalu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya. Nah, kalau sampai niatnya tadi untuk belajar narik barang atau wujud barang, nggak nyampe, nggak akan sampai. Tapi niatnya yang benar itu apa? Niatkan ibadah. Ibadah itu yang benar. Niatkan ibadah. Jadi kalau kita ibadah berarti ke Allah ya, ibadah Allah. Niat ke Allah, niat itu aja. Jadi seandainya belum dapat hasilnya, sampai nggak kecewa. Sama juga ketika kita bekerja ya untuk bantu orang, kita dapat gaji katakanlah ya 10 juta, kalau di sini berapa RM-nya, 500 RM lah katakanlah ya. Nah, kita dapat seperti itu, nanti next kita nggak dapat, wah karena apa, mungkin perusahaan turun atau apa, kita kecewa. Tapi kalau kita niatnya nggak cari uang ya, kita pasti bahagia terus, meskipun itu nanti nggak dapat uang, kita bahagia. Nah, sama belajar ilmu juga seperti itu. Kalau nawaitunya udah salah, nggak akan dapat, dan yang didapat malah kecewa. Apapun ilmu spiritual, entah itu seperti di sana, seperti yang saya tayangkan penarikan pusaka itu ya, itu saya anggap hiburan itu. Anggap hiburan dan anggap settingan aja ya biar settingan aja ya, settingan aja terus. Tapi jangan menganggap bahwa seperti tabib ini, beliau ini pengobatan settingan, hiburan ya enggak. Jadi harus dibedakan, kita harus cerdas. Nah, belajar apapun, belajar pengobatan di sini nih, ada tabib yang luar biasa. Itu lebih manfaat, belajar itu perobatan. Manfaat karena untuk membantu kemaslahatan umat. Kalau menarik ke pusaka, mata batin kebuka, apa manfaatnya apa? Berapa persen manfaatnya? Lebih besar daripada perubatan. Perawatan ya, kalau di sini bahasanya perawatan ya. Perawatan. Nah, itu bagus. Jadi belajar di situ untuk membersihkan aura-aura negatif, orang-orang yang sakit karena gangguan medis itu. Fokus di situ. Intinya istiqomah, sabar, niatnya tadi. Nawaitunya tadi, yang penting untuk ibadah. Insya Allah sukses, insya Allah gampang semuanya. Sama, semua yang datang ke pendopo saya bilang kalau niatnya datang, Ki, saya kepingin buka mata batin, lihat jin dan sebagainya. Saya bilang, tujuannya untuk apa? Saya tawarin gini, tawarin itu apa ya bahasa sini? Sama ya, ditawarkan. Sampean, ya, sampean kepingin buka mata batin, apa kepingin hidupnya bahagia? Apa yang dijawab mereka? Pingin buka mata batin aja. Loh kan parah itu namanya. Parah itu, separah-parah manusia. Biar dilihat orangnya sekarang, biarin nggak apa-apa, biar dilihat. Ya, itu berarti kalian itu parah banget gitu. Di dunia ini ingin bahagia kok ingin buka mata batin, buat apa? Ya karena buka mata batin nanti saya bisa jadi bahagia, kata siapa? Mana dasarnya kita buka mata batin bahagia? Enggak lah. Enggak harus buka mata batin kita bahagia, benar nggak? Nah ini, jadi untuk buka mata batin dan sebagainya itu sebenarnya kita lalui dengan ritual-ritual yang diistiqomahkan. Contoh mungkin beliau tabib memberikan kita amalan, satu amalan. Nah itu pun juga bisa kalau kita istiqomahkan, continue. Kita niatkan nawaitunya untuk ibadah, fokus kita untuk buka mata batin, udah fokus aja ke Allah dengan zikir. Contoh Al-Fatihah mungkin 10 kali setiap hari, mungkin istiqomahkan itu, mata batinnya terbuka kok. Itu makanya saya bilang niatnya untuk ibadah aja, semuanya kena. Kalau sampean niatnya cuma satu, contoh nih, menzahirkan benda, sampean hanya dapat itu aja. Harusnya niatkan untuk Allah, semua dapat nanti pasti. Jadi setiap orang itu punya bidang masing-masing. Seperti beliau nih untuk perubatan, nah bidangnya di situ. Jadi ada semua itu fakultas masing-masing. Itu. Nah sampean belajar di sini bisa jadi nanti kedepannya bisa perubatan, bisa perwujudan benda pusaka, bisa mata batin terbuka, bisa. Intinya niatnya ibadah.
Gitu. Jadi pesan saya cuman itu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Usianya berapa sekarang usianya? 22. Umur 22. 20? 22. 22, oh Iya. masih muda banget. Muda. 22, masih panjang berjalan, belum 40. Kalau sudah menginjak 40 itu sudah penilaian nanti. Jadi usia orang itu sampai 40, baru setelah 40 sampean mau jadi apa, ya itulah sampean. Dari usia 40 kalau sampean tetap maksiat terus itu. Allah. Di usia 40 selalu udah berubah, ya seperti itulah kalian. Gitu, makanya masih ada kesempatan seneng-seneng. Ya seneng-seneng aja, hidup itu harus seneng-seneng. Makanya saya ada nyanyian, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati kita harus senang. Harus itu. Hidup itu harus senang-senang. Artinya senang apa? Senang ibadah, yang senang nolong orang, yang senang bukan senang-senang maksiat di sini. Senang semuanya. Mau dikasih duit, nggak dikasih duit, harus tetap senang. Karena kan dunia kan tempat sendaguro, benar nggak? Di Al-Quran kan jelas. Dunia ini hanya tempat sendaguro. Ngapain sampean galau-galau memikirkan hidup itu, santai aja. Bodoh amat gitu aja. Mau punya utang nggak punya utang, bodoh amat gitu, biarin Allah yang balas gitu ya. Tapi itu ketauhidan ya, pemahaman tauhid itu gitu. Makanya orang kalau nggak paham tauhid, begitu utangnya banyak, rentenir yang nagih datang, bingung dia. Iya. Karena dia apa? Dia cuma ngomong, ya Allah saya punya utang. Salah. Ketika kita punya masalah, jangan bilang ke Allah saya punya masalah. Jangan katakan ke masalah saya punya Allah. Itu yang benar. Bilang sama masalah saya punya Allah, rata semua itu. Nggak punya utang kan? Insyaallah. Jangan hidup dengan hutang. Ya, karena utang itu membuat kita sengsara. Itu pesan saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat lega hatinya. Ya, insyaallah datang ke tempat saya pendopo. Nanti kan tabib mau ke Indonesia ikut aja. Insyaallah. Udah punya paspor dulu? Oh, udah bikinkan tabib dulu lah. Insyaallah. Murah lah paspor. Keliling-keliling ya. Mantap, masyaallah. Ya, mudah-mudahan sukses. Insyaallah. Ya, fid dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillah. Ini katanya Siapa Yura. Oh lah. Tadi ada dia cakap tapi panjang ni bang. Ada nak cakap tadi tersirat tu. Sebab baca hati nak cakap. Lagi kan? Bentuk. Apa? Contoh. Yang kali pesakit kan. Dia sebab dia apa kata tunggu dulu. Sebab dia terkejut. Bukan terkejut, terkejut. Dah habis cakap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali terima kasihlah Azza Allah sampai ni kemari untuk ni lah Pusat Rawatan Tabib Adam ni. Yang kedua, apa pun tak ada apa sebab ni. Cuma kalau boleh berilah nasihat pada kawan-kawan saya kat sini. Atau kongsikan sedikit ilmu lah yang boleh beri manfaat kepada kami semua. Sebagai perawat kat sini supaya istiqamah lagi macam mana nak yalah berdepan dengan situasi-situasi yang tak mungkin tak boleh nak dijangkakan tu. Ya. Oke. Siap, insyaallah. Katanya Rasulullah sebaik-baik ilmu adalah untuk bermanfaat orang lain. Ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu. Jadi dalam kata-kata seorang sufi itu ada saya mendengar seperti ini. Manusia yang nggak bermanfaat hidupnya untuk orang lain, yang tidak bermanfaat hidupnya untuk orang lain, itu bagaikan bangkai hidup. Masya Allah. Sampai mau jadi bangkai hidup? Nggak mau ya? Maka jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan berbuat baik terus. Saya itu bukan orang baik. Saya itu orang bejat. Saya itu bejat. Tahu bejat ya? Bejat itu manusia yang paling rosak lah. Saya itu. Kalau di Indonesia namanya bejat. Tapi saya berusaha selalu bertobat. Makanya di ajaran saya itu selalu sholat tobat. Semuanya saya ajarkan selalu wajib. Sholat tobat itu bukan sunnah lagi, wajib. Kalau dalam ajaran saya wajib. Sholat tobat 2 rakaat itu sebelum mau tidur malam atau malam hari terserah bebas. Yang penting 1 hari harus sholat tobat 2 rakaat. Itu. Karena saya merasa saya ini bejat. Jauh saya ini dari Allah. Jauh. Paling saya sama beliau-beliau ini sama semua ini paling masih baikan sampean. Saya bukan orang baik.
saya bukan orang baik, tapi saya hanya selalu berusaha untuk berbuat baik. Ya, jadi kita ini diusahakan, ini tolong didengarkan ya, ini pesan saya, diusahakan itu setiap hari itu harus berbuat baik sebanyak mungkin. Berbuat baik tanpa merasa diri yang paling baik, ya. Berbuat baik tapi tanpa merasa diri yang paling baik. Jangan punya berpikir kita ini saya ingin jadi orang baik, salah, sombong itu namanya. Jangan. Kalau sombong sama nggak bisa masuk surga. Kenapa? Sombong sifat siapa? Iblis. Jangan melekat dipikir, saya ingin jadi orang baik. Ini tauhid ya, nggak boleh itu. Jangan. Tapi kita harus berusaha untuk berbuat baik. Karena apa? Karena Allah. Lillah. Semua itu kekuatan milik siapa? Allah. Sampai bisa duduk di sini karena siapa? Allah. Ya. Nah, jadi kita berusaha untuk bertobat. Kenapa ajaran saya hanya sholat tobat? Ya karena kita ini makhluk yang penuh dosa, Pak. Betul nggak? Penuh dosa. Banyak dosa setiap hari, coba dihitung. Tanpa disadari kita silap. Kita punya dosa. Kita ngobrol seperti ini, saya udah minggirin gini, nggak ngeliat Mbak ini udah tersinggung hatinya. Saya udah dosa saya. Betul nggak? Kita ngerasa. Nah itulah dosa-dosa nggak kelihatan itu bisa kita tebus dengan sholat tobat. Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, beliau itu yang dijamin masuk surga. Kenapa beliau masih beristighfar? Coba. Rasulullah itu beristighfar. Apalagi kita, masa kita hanya astagfirullahaladzim? Nggak pantas, nggak pantas. Itu kelasnya Rasulullah. Emang kita Rasulullah, wali aja bukan? Ya, tapi semua ini calon wali murid ya kan. Rasulullah itu beristighfar, apalagi kita. Tobat astagfirullahaladzim, nggak pantas kita. Makanya supaya pantas kita harus sholat tobat. Itu lebih mantap karena kita jauh di bawah Rasulullah. Kalau Rasulullah oke lah istighfar, sudah dijamin masuk surga. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah beristighfar? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa Rasulullah itu masih beristighfar padahal dijamin masuk surga? Betul nggak? Kenapa coba? Ini tauhid ini. Kalau dijawab tauhid ini pemahamannya. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa Rasulullah itu beristighfar? Dia mengingatkan pada dia nak menunjukkan kepada yang lain supaya yang nak menyatakanlah yang Betul. walaupun dia tak buat salah, istighfar tu perlu. Betul. Bertaubat kepada Allah tu perlu setiap masa, setiap ketika. Betul. Untuk Betul. pada kaum dia lah. Betul. Menyerah diri kepada Allah. Ya betul. Rasulullah tetap beristighfar itu karena Rasulullah itu takut satu detik nggak ingat Allah. Satu detik nggak ingat Allah, Rasulullah takut. Makanya Rasulullah beristighfar. Apalagi sampean bisa 1 jam nggak ingat Allah pasti. Benar nggak? Lupa. Benar nggak? Ya ingatnya cuman waktu adzan aja. Allahu Akbar, Allah baru kita sholat. Nah ingat Allah ya. Rasulullah 1 detik aja nggak ingat Allah dalam hati, ya Allah. Takut. Apalagi kita bisa 1 jam nggak ingat Allah, benar nggak? Apalagi kalau sudah berduaan sama pasangan, lupa semua udah, ya surga ini udah, gitu ya kan? Apalagi kalau dapat duit, udah dapat gajian dari tabib, jalan ke mall, udah lupa Allahnya, ya kan? Di bawah, padahal tetap harus Allah, ya Allah, makasih Allah, terima kasih Allah. Itu ya diajaran Rasulullah. Apa itu? Bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Setiap keadaan apapun, mau kita ini belum sukses, mau sudah sukses, tetap bersyukur. Itulah ajaran Islam. Jadi kita ini tetap harus tawadhu, ya. Semua itu kembali ke Allah, ya, berpulang ke Allah. Nah, persiapkan mulai sekarang. Nah, jadi umat Muslim itu umat yang spesial karena jaminannya masuk surga, kan gitu ya kan? Tuh. Jadi pesan saya selalu berbuat baik tanpa merasa diri yang paling baik, ini nggak boleh. Jangan merasa diri yang paling baik. Habis ngasih orang di sedekah, wah. Apalagi di selfie sekarang kalau sedekah, terima kasih ya kan, ya bikin video vlog ya kan, ngasih sedekah di video. Emang Rasulullah ngajarin seperti itu? Saya mau tanya, ada nggak? Kalau saya mohon maaf nih, nggak pantas, kecuali di konten saya itu ya, di konten saya kebetulan waktu itu untuk memotivasi teman-teman, karena yang saya kasih punya motivasi yang besar, padahal dia kakinya ini cacat, maaf ya cacat, tapi dia jualan. Apa yang dikatakan dia? Meskipun saya tua, kaki saya seperti ini, saya nggak akan pernah berhenti untuk berusaha. Subhanallah. Tuh, makanya langsung saya video, saya izin, Pak, boleh nggak saya video, Pak? Nanti Bapak jualan aja. Itu saya pertama kali saya. Nanti saya kasih duit, Pak. Udah, mau nggak? Sampaikan tadi, Pak, pesan sampean tadi, Pak. Dan dia ngomong bahwa dia selalu ingat orang tuanya, itu ibunya. Karena tanpa doa ibu, tanpa restu ibu, kita nggak akan bisa hidup di sini. Masya Allah itu.
itu yang saya sampaikan. Tapi hakikatnya nggak boleh. Kita ini video ngasih orang di video itu nggak boleh, kecuali untuk motivasi ya, itu boleh. Atau untuk mengundang orang agar datang ke tempat tersebut, boleh. Gitu. Contoh nih, di sini ada orang nggak punya nih. Nah, mungkin pemerintah sini, kerajaan nggak tahu. Kita bikin video untuk kita kasih sumbangan. Nah, tujuannya agar menarik orang yang lain ke situ. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan vlog video itu nggak boleh. Nah, di Indonesia kan banyak tuh. Ada beberapa artis-artis atau apa. Sebenarnya ya whatever, terserah mereka lah. Cuman kalau kita jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Biarkan ibadah ini rahasia kita dengan Allah, itu lebih baik. Gitu. Jadi kita berbuat baik itu menanam kebaikan sesuai prinsip yang ada di hukum alam ya. Ada hukum sunatullah yang disebut hukum karma, hukum tabur tuai, itu ada. Terus ada ayatnya juga berbunyi, man amila sholihan falinafsi wa man asafa alayya summa ila rabbikum turja'un. Katanya Allah, sesungguhnya perbuatan kebaikan yang engkau lakukan, perbuatan ya, apa yang kita lakukan itu untuk dirimu sendiri. Dan perbuatan kejahatan yang jahat kita lakukan, nipu orang, ya, fitnah orang, itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Masya Allah, itu ada di ayat, ada udah jelas. Maka kita selalu berbuat baik, karena kita berbuat baik untuk kita berbuat jahat untuk kita juga. Hati-hati mulai sekarang dengan apa yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan. Itu akan direspon alam semesta dan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Itu pesan saya. Jadi lebih hati-hati. Ya. Oke. Soalan apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ini. Dapat kita berjumpa dengan Ki Somboroso selama ini kita tengok dalam YouTube. Sebelum ni kita tengok dalam YouTube, kan rasa macam teringin benar nak jumpa kan. Akhirnya dapat bersua muka lah pada hari ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yalah, kita di sini perawat tim Tabi Adam, terima kasihlah kerana sudi dia datang sini kan, yang untuk apa berkongsi lah pendapat daripada Ki Somboroso dengan nasihat-nasihat yang diberi pada pagi ini lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Itu saja yang saya nak cakap lah, tak ada persoalan lagi dah. Alhamdulillah. Sekian saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kepada Ki Roso, suami isteri. Saya pun tak ada apa nak tanya lah, tapi itulah apa yang saya tengok dekat YouTube tu memang saya tengok lah dengan suami saya. Jadi itulah memang saya berminat lah macam tu kan. Tapi itulah kalau Ki boleh bagi lagi lah tips-tips yang boleh kita ikut, macam mana kita nak buat, kita nak tabah menghadapi situasi-situasi yang mencabar, yang agak mencabar dan yang tidak mencabar. Itu sajalah. Oke. Bismillah. Jadi Allah itu sayang dan dekat dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita menghadapi satu ujian, masalah, jika kita sabar, berarti kita dekat sama Allah. Jadi bukan berarti kita harus banyak masalah aja biar dekat sama Allah, enggak juga. Artinya kita sabar menghadapi apapun. Bahkan kekayaan itu juga ujian loh. Hati-hati, kita akan diuji dengan kekayaan yang kita miliki, harta. Kita kena sabar juga. Ya. Jadi nggak ada sebenarnya, hakikatnya nggak ada orang kaya di dunia ini. Nggak ada orang kaya, kata siapa? Tabib punya banyak mobil, nggak kaya. Tanya sama tabib, itu mobil siapa coba? Mobil Tuhan, titipan Tuhan. Nggak ada di dunia orang yang kaya. Yang maha kaya hanya Allah. Kalau sampai ngaku kaya, iblis.
iblis itu jemaat iblis. Tak ada. Dan nggak ada orang yang sakti, Bu. Yang sakti, yang maha sakti hanya Allah. Ya. Manusia tempatnya berusaha untuk bersabar. Itulah manusia hakikatnya. Nggak sabar berarti siapa? Iblis dan kawan-kawan. Nggak ada dia sabar, sombong. Nah, kita bersyukur jadi manusia karena makhluk yang beruntung, makhluk pilihan. Jadi apapun ujian kita, apapun hidup kita ini, ingat Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita kena masalah, ujian apapun, ingat, oh ada Allah. Makanya saya tadi bilang, kalau ada masalah, kalau punya masalah, jangan bilang ke Allah. Jangan cakap ke Allah, tapi cakap ke masalahnya. Saya punya Allah. Jangan cakap ke Allah, ya Allah saya punya masalah, jangan. Tapi cakap ke masalah, saya punya Allah. Serahkan ke Allah, semuanya lancar. Jadi kehidupan itu sederhana. Hidup itu gampang banget. Sangat gampang. Seperti kemarin itu, ya, saya itu batal datang ke sini, ini batal sebenarnya. Tapi hari Selasa malam itu saya menunggu klien saya yang ada di Malaysia, 2 orang yang mau private hipnotis. Ya, saya tunggu sampai hari Selasa, Pak. Kalau nggak Selasa nggak ada, saya batalkan ke Malaysia. Saya ada schedule lain nanti. Nah, hari Jumat saya ada schedule lain. Memang ada sebenarnya Jumat. Nah, saya di hari Selasa malam itu saya afirmasi. Saya dengan kuasa gaib, saya yakin dengan Allah. Saya ucapkan, saya saya tanggal 15 ya. Tanggal 15 saya pasti bisa ke Malaysia. Saya pasti bisa ke Malaysia karena saya punya kakak angkat ya di Muar. Beliau itu saudaranya habis menikah, saya nggak bisa datang. Ya kebetulan memang banyak acara saya. Nah saya harus datang nih. Insya Allah saya meskipun sebentar lah. Saya yakin bisa. Ada 2 orang itu dari Kuala Lumpur dan dari mana kemarin mau belajar. Alhamdulillah berarti saya bisa datang. Ternyata batal, Pak. Ini pelajaran. Kenapa doa kita nggak dikabulkan Allah? Kenapa? Pertama, kita kurang sabar. Yang kedua, ini yang jarang orang tahu. Kita sudah belum itu berasumsi nggak baik, berpikir nggak baik tentang Allah. Nggak dikabulin doaku. Saya kemarin seandainya saya bilang, aduh nggak jadi nih tanggal 15 berarti nggak dikabulin doa saya nggak datang. Tapi karena saya masih yakin, saya live di TikTok, wah terus tabib puasa. Kenapa nggak jadi Ki? Saya jawab dengan jujur, belum ada sponsor Bib di sana, saya bilang gitu. Berangkatlah, saya semua yang sponsor. Siapa? Allah. Seandainya saya sudah hari Rabu itu sudah nggak dikabulin doa saya, udah gagal. Coba apa yang terjadi? Nggak datang. Nah itulah sebab kenapa doa kita ditolak, nggak dikabulin, karena belum dikabul. Kan kita sudah, nggak jadi deh. Itu namanya kita berprasangka negatif. Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh. Allah pasti mengabulkan doa kita. Kan janjinya Allah, berdoalah maka aku kabulkan doa. Betul nggak? Makanya percaya itu janji sama Allah aja. Janjinya Allah bisa percaya. Kalau manusia kadang ingkar janji, betul nggak? Kalau Allah nggak mungkin ingkar janji. Itu Bu. Jadi jangan sampai berprasangka ketika doa kita nggak dikabulin. Saya butuh rumah, aduh harus beli rumah, belum dikabulkan. Nggak boleh. Kita ikhtiar aja Pak, serah ke Allah. Insya Allah cepat atau lambat akan terkabul. Jadi Allah itu terkadang seperti ini. Kadang-kadang ya, ketika mau dikabulkan di doa kita, kadang diuji dulu kita. Coba. Nah, ketika diuji ini lulus nggak kita nih? Kalau nggak lulus kita bilang gini, nggak bisa lah. Berarti saya memang nggak ditakdirkan beli rumah. Nah itu dia. Padahal mau 1 minggu lagi ke depan mau dapat rumah. Tapi begitu kita berprasangka seperti itu, batal doa kita. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Prasangkanya yang nggak baik. Bukankah Allah bilang, aku sebagaimana prasangkaan hambaku padaku. Tuhan itu sebagaimana prasangkaan kita pada Tuhan. Kalau kita berprasangka baik, hidup kita baik. Berprasangka sehat, hidup kita sehat. Kun fayakun namanya. Dan jaga ucapan. Ucapan ini hati-hati. Ucapan kita kalau kita bilang, nggak bisa, aku sakit. Jadi sakit. Karena ucapan itu adalah doa. Yang terakhir apa? Perilaku Bu. Kalau kita kepingin baik, perilaku kita buruk, mustahil itu, impossible. Bullshit kita bisa baik. Perilaku kita harus mencerminkan yang baik-baik, melangkah yang di tempat yang baik, melangkah dengan niat yang baik, melangkah dengan doa-doa yang baik. Itu. Jadi kita melangkah, bisa nggak ini dapat duit? Doa nggak baik itu udah melangkah dengan keyakinan doa yang baik. Pasti Allah ngasih rezeki ini. Gitu, baru dah. Sederhana sebenarnya.
gitu ya. Jadi tetap kita semua ini termasuk sebagai muhasabah kita semua ya, termasuk saya. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri. Saya pun juga tetap masih banyak kekurangan, Bu. Ya, daripada tabib lebih banyak kelebihannya. Kalau saya banyak kekurangannya, ya kan? Kalau tabib banyak kelebihannya, maka karena apa? Usia juga, pengalaman berapa? Hampir 20 tahun lebih lah, ya kan? Dalam bidang seperti ini. Nah, saya masih baru. Saya paling masih 15 tahun lah, belum sampai. Jadi lebih banyak beliau daripada saya. Ya, dan bagi saya Tabib Adam ini orang yang luar biasa. Bisa mengayomi itu apa ya kalau di sini? Merangkul semua yang di sini. Luar biasa. Saya di pendopo saya nggak ada. Jadi jamaah-jamaah saya cuma datang malam Jumat, kita doa bersama, udah selesai. Nggak ada yang menempat seperti ini, nggak ada yang bantu saya, nggak. Karena beliau kerja semua. Dia datang hanya ketika malam Jumat kita berdoa bersama, berzikir bersama, itu baru dia datang. Selepasnya udah masing-masing. Nah, ini sampean semua luar biasa dalam pengayoman beliau, dalam bimbingan beliau, Masya Allah, luar biasa itu. Bahagia. Kalau boleh saya juga mau menetap di sini, nggak apa-apa kalau bolehnya. Gitu ya, Bu ya. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa jadi berkah. Amin. Satu lagi saya nak kongsi dengan kawan-kawan, saya nak tanya kan tentang istighfar tu. Macam mana yang kita perlu buat istighfar tu? Istighfar. Ya, yang seperti Rasulullah buat tu, yang Ki cakap tadi tu. Okey, istighfar itu meminta ampunan. Kita harus pahamin dulu esensi dari istighfar. Apa artinya istighfar? Memohon ampunan. Ya, mengakui dosa kita. Istighfar. Jadi maaf ya, karena saya ini spiritualis, jadi saya ngajarkan bukan hanya di muslim, non-muslim. Kalau kita suruh non-muslim istighfar kan nggak mungkin. Kalau dalam non-muslim Nasrani namanya penebusan dosa. Artinya kita mohon ampunan Allah. Mau baca istighfar model apapun, kalau kita nggak yakin bahwa kita ini diampuni Allah, nggak bisa. Intinya, nawaitunya, niatnya istighfar kita taubatan nasuha, Bu. Berharap taubatan nasuha. Baca istighfar apapun, mau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu bebas. Atau hanya astagfirullahaladzim, boleh. Tapi inti dari itu adalah sholat tobat. Sholat tobat yang utama. Jadi sholat tobat baru istighfar, bukan istighfar nggak sholat tobat. Pernah dengar sholat tobat ya? Nah, itu adalah bagi saya untuk muslim ya, itu pemimpinnya istighfar. Nah, baru kita istighfar. Kunci utama kita ini di sholat tobat. Jadi untuk baca istighfar apapun bebas. Setiap waktu, setiap helaan nafas, astagfirullahaladzim, boleh. Tapi ingat, harapan kita di istighfar ini apa? Ini jarang orang yang salah juga. Istighfar agar rezekinya lancar. Dari mana? Namanya zikir, itu untuk Allah, jangan untuk dunia, nggak boleh. Untuk Allah, sholat untuk Allah. Banyak orang yang sholat 5 waktu sampai jidatnya ini hitam, ya, tapi hidupnya susah, Pak. Kenapa? Coba. Banyak hutangnya nggak selesai-selesai, ya. Nanti dalam hati, iya Ki, saya juga gitu, jangan ya. Jadi banyak seperti itu. Kenapa? Sholat. Ada yang kerja rajin pagi sampai malam, tapi utangnya banyak, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil. Jangan kalau hidup dunia nggak sukses, nggak bahagia, rugi. Hidup cuma sekali nggak sukses, kan rugi. Harus sukses. Kenapa? Coba. Karena bukan tolak ukur kita itu dalam ibadah, bukan. Tapi hati nih, kolbunya nih, hati. Makanya tadi saya bilang innama amulu biniat. Ibadahmu itu tergantung dari niat kamu. Niatnya apa nih? Allahu Akbar biar kaya. Nggak boleh. Namanya sholat untuk Allah, ibadah udah. Allahu Akbar biar nggak masuk neraka juga nggak boleh. Surga neraka urusan Allah, ngapain sama ikut-ikut? Mau sampai dimasukkan neraka ya harus ikhlas lah. Itu namanya ridho. Jadi kita harap hanya ridhonya Allah. Ini banyak orang yang nggak paham. Saya sholat tahajud biar rezeki saya lancar. Dari mana? Namanya sholat itu untuk Allah. Masalah rezeki urusan Allah. Dan hati kita, kalau hati kita bersih, kita yakin sama yang maha kaya, ngapain takut miskin? Benar gak kita ini bersama yang maha kaya? Nah, kalau kita takut miskin, munafik berarti sampean. Makanya orang yang sholat masih dianggap munafik. Karena apa? Takut miskin, takut hidupnya susah. Dan jenengan sholat dengan nyembah siapa? Gusti Allah. Allah maha besar, maha memberi. Lah kok takut? Ngapain takut? Berarti itu sholatnya munafik namanya. Jadi kalau udah sholat, jangan munafik, jangan takut dalam hidup. Jalan seperti tabib, jalan. Mau susah, mau sakit, jalan. Itu baru sholat yang benar. Nah,
Makanya saya bilang ukurannya itu bukan di situ, ibadah itu di hati. Banyak contohnya, mohon maaf kalau silap saya, mohon maaf. Banyak contohnya orang sholat, tapi habis sholat ngerasain ngomongin tetangga, ngomongin orang lain, bener nggak? Nah itu karena hatinya nggak sholat. Tempatkan hati ini sholat terus, bukan waktu di masjid, bukan 5 waktu. Nih, banyak begitu sholat mukulin istrinya, habis sholat anaknya pukulin, ada seperti itu. Nah, di mana letak sholatnya? Hanya di bibir, nggak di hati. Ya kan, Allahu Akbar di bibir doang. Ya kan, subhanallah maha suci Allah di bibir doang. Coba di hati, masya Allah, akan takut mau melakukan ini. Astagfirullah. Jadi kuncinya itu di kolbu atau di hati. Bersihkan kolbunya, hatinya dengan apa? Berpikir, berucap, berperilaku, berbuat yang baik. Insya Allah ibadah dan sebagainya ikut lebih baik lagi. Ya, minimal itu perbaiki ibadahnya, minimal. Setelah diperbaiki ibadahnya, cek hatinya, kolbunya. Sudah benar enggak nih menempatkan Allahu Akbar saya ini? Sudah benar enggak nih? Nah, kalau belum benar, ya dibenerin mulai sekarang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kan? Ketika kita punya masalah, takut, bingung, aduh gimana nih masalah. Nah berarti Allahnya nggak besar itu. Ketika kita punya masalah, kita takut, kita khawatir, kita sedang mengecilkan kuasanya Allah, mengecilkan, mengkerdilkan kuasanya Allah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Jadi los aja, pasrah aja sama Allah, insya Allah selesai semuanya. Memohon ampunan juga gitu, yakin Allah mengampuni. Karena janjinya Allah itu udah pasti. Asal hatinya benar-benar minta ampun. Takutnya tapi baca istighfar supaya rezekinya lancar. Ini beda lagi nih ceritanya. Gitu. Ya kan? Kan ada memang satu imam baca istighfar supaya rezekimu lancar. Nah ini kita kembali ke tauhid. Istighfar itu tujuannya apa? Minta ampunan. Ya itu titik. Mohon ampunan. Sudah, jangan lakukan lagi dosa-dosanya. Udah selesai. Itu Bu istighfar. Ya ada lagi doa-doa Sayyidul Istighfar. Saya nggak paham, banyak lah. Mungkin ulama-ulama Allah udah paham. Di sini juga banyak ulama-ulama ya. Karena Ki Sambung Rasul ini bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Saya hanya orang biasa, hamba yang doif. Ya, al-fakir ini hanya berusaha untuk berbagi ilmu. Karena kita semua ini khalifah. Khalifah. Jenengan semua ini khalifah, wakil Allah. Kita diciptakan di dunia untuk wakil Allah, untuk mewakili dunia ini agar memperbaiki dunia ini, saling berbuat baik bersama-sama. Terus yang terakhir meneruskan perjuangannya Rasulullah, cuma itu. Ya, itu ya. Oke. Terima kasih Ki. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertamanya saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga apa ni? Kia Rosso yang hadir ke pusat sini pada pagi ini. Sebenarnya saya pun agak suatu apa ni, rasa sangat berbesar hati lah. Kebetulan hari ini saya datang ke pusat rawatan untuk bersama sini buat latihan. Kemudian untuk pagi esok saya nak susun aturkan program yang Datuk buat ekspedisi selama 3 hari di apa ni, Kuala Linggi. Jadi kebetulan hari ini berada di sini bersama dengan Kiai. Alhamdulillah, rasanya banyak sesuatu yang tak terancam tiba-tiba berlaku. Benda yang begitu Allah besarnya kuasa Allah mempertemukan daripada jauh. Saya daripada Terbeluk datang, daripada Hindu datang sini, bertemu di sini. Ini sesuatu yang tak disangka, luar biasa. Hebatnya Allah, besarnya kuasa Allah. Okey, itu saja daripada saya, insyaAllah. Semoga apa yang pertemuan kali ini dipereratkan lagi. Amin, 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 insyaAllah. Dan menyatukan hati-hati kita bersama perjuangan menegakkan hak dan membebaskan adil. Semoga berlaku saya demikian.
Sekian berkati saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak kongsikan pengalaman ni sepanjang buat aktiviti paranormal ni dengan spiritual ni, apa pengalaman yang kita akan dapat lupakan sepanjang aktiviti? Pengalaman ya? Pengalaman yang baik atau pengalaman yang baik ini? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Saya ini sebenarnya berawal dari keinginan saya untuk berbagi ilmu, edukasi awal. Kalau Kak lihat YouTube saya awal dulu, saya motivasi semuanya, motivation semua tentang hidup. Kemudian kok saya bisa beralih ke dunia spiritual, ya karena Allah. Kembali lagi, waktu itu saya bermeditasi, semedi, kemudian ada yang teriak nih. Awal saya ya dapat nama Ki Sambung Roso. Nama saya kan aslinya bukan Ki Sambung Roso. Ada yang teriak, Sambung Roso gitu. Waktu saya meditasi, semedi itu, saya biarin, saya fokus meditasi. Setelah selesai dari meditasi, saya duduk ngopi, saya ingat, tadi kok ada Sambung Roso apa nih? Saya ingat, ini apa maksudnya? Akhirnya saya pakai nama itu. Dan kemudian saya coba muhasabah, introspeksi diri saya. Oh iya, mungkin Allah kasih atau sesuatu yang gaib itu kasih nama itu karena selama ini saya ini menyambungkan rasa. Sambung Roso itu sambung rasa, menyambungkan rasa orang-orang yang sudah terputus dari nikmatnya Allah, merasa terputus. Contoh, orang-orang yang datang ke tempat saya ini banyak orang susah, banyak orang masalah ekonomi. Nah itu saya pakai, saya mikir, oh iya mungkin selama ini saya seperti itu, bantu orang. Saya sambungkan rasa, saya pakailah nama, karena saya orang Jawa, Sambung Roso itu sambung rasa. Saya pakai nama itu, cocok lah, karena saya juga orang Jawa, Sambung Roso. Sebenarnya berat, nama Sambung Roso itu berat, menyambungkan Roso bahasa masalah rasa ini berat, karena hidup ini hanya ada di rasa. Hidup ini hanya ada di rasa, ya. Makanya hati-hati dengan rasa. Rasa itu apa, Bu? Tadi saya sebut tadi, pikiran, prasangka. Di Al-Quran disebutin bolak-balik bagi hambanya, diingetin kita, bagi hambaku yang mau berpikir banyak. Coba cek berapa banyak Allah mengingatkan tentang pikiran kita. Banyak. Maka hanya orang sukses yang mau berpikir bahwa dirinya sukses. Nah ini statement saya dipahamin, hanya orang sukses yang dirinya berpikir sukses. Kalau sampai berpikir nggak bisa suksesnya, nggak sukses. Nah, itu pengalaman baik saya di situ. Saya seneng, saya bangga, saya akhirnya bisa bertemu teman-teman yang lain, bisa dapetin banyak pusaka, bisa bantu orang-orang yang dimana susah jadi bahagia, bisa didatangin teman-teman dan kenal dengan jenengan semua ini. Saya alhamdulillah lewat bantuan YouTube, sebenarnya dari kuasanya Allah lewat bantuan YouTube. Sekarang ada di TikTok juga, Snack juga, tambah banyak saudara saya. Inti dari semuanya itu saya hanya berharap apa? Doa, agar ketika nanti saya meninggal dunia banyak orang yang mendoakan saya baik, itu aja. Tapi kalau kita nggak dikenal orang, siapa? Paling keluarga, tetangga. Itu makanya enak jadi orang terkenal itu apa? Kalau terkenalnya baik, doanya banyak. Saya di sana, jenengan di sini, ketika lihat saya meninggal dunia, ya Allah, Ki Sambung Roso, doa. Wah, dari Malaysia ada, Singapura, Amerika ada banyak, ya kan? Semakin banyak doa kita, insya Allah husnul khotimah, semakin ringan beban siksa kita, siksa kubur, betul nggak? Itu yang pertama. Yang nggak enaknya nih, banyak fitnah pastinya, banyak sekali fitnah. Entah itu kita dianggap dukun, sesat, ya kan? Karena di tempat saya banyak keris. Terus setiap waktu harus bakar dupa. Nggak boleh tempat saya itu nggak wangi, harus ada parfum. Mau buhur, mau dupa, di tempat saya setiap 1 jam terus nyala. Karena tempat saya nggak pakai AC seperti ini, nggak pakai eon, ya, jadi nggak dingin seperti ini. Tempat saya alam. Kalau siang pasti panas. Kita harus ngerasain panas dong. Buat apa Allah nyiptakan panas kalau sampai nggak pernah ngerasain panas? Bener nggak? Nanti seandainya kita ini dititipkan Allah ke neraka sebentar, karena kita pasti banyak dosa, pasti ngincipin neraka nanti, pasti.
Belum sampai neraka udah kepanasan bingung. Nah ini latihan kita, ada panas kita rasain, ya Allah, kita syukurin. Ya Allah, panas ini aja seperti ini, apalagi neraka ya. Ini sebagai muhasabah kita. Jadi jangan terus kita didingin-dingin seperti ini. Waktunya panas-manas dong, rasain takut hitam. Ngapain takut hitam? Kalau udah laku ya kan, kalau belum laku gimana? Tenang aja. Tetap kita ini ada jodoh pasti laku, tenang aja. Hanya orang yang nggak berpikir laku, nggak laku-laku. Gitu. Jadi memang sebenarnya banyak senangnya daripada nggak enaknya. Banyak bahagianya daripada nggak enak. Nggak enaknya ya seperti itu. Kita banyak fitnah, dukun sesat kek, ya kan? Paranormal sesat kek, ya kan? Tapi biar mereka berpikir seperti itu, karena fitnah itu merontokkan dosa-dosa kita. Banyak kiai-kiai, ya mulai saya di Jawa Timur, ada silaturahim ustadz datang ke tempat saya. Habib, ya, Habib itu zuriat Rasulullah ya. Nah, itu datang juga silaturahim ke tempat saya. Saya juga datang. Nah, kalau seandainya sosok Habib datang ke tempat saya, berarti Habib sesat dong. Kalau saya dianggap sesat, betul nggak? Nah, hati-hati dengan rasa sampean, hati sampean. Sedikit aja sampean suudon sama saya, dosa besar. Rasulullah ngajarin kita untuk apa? Husnudon, berprasangka yang baik. Sampean saya datang, waduh dukun Indonesia datang, udah dosa sampean. Betul nggak? Betul nggak? Waduh ini gondrong, ini bahaya ini. Bahaya ya kan? Ini jangan-jangan ini lawannya tabib, ini tukang santet ini ya kan? Dosa besar sampean sudah. Hati-hati, prasangka yang baik-baik agar hidup kita ini jauh lebih baik. Coba sampean-sampean yang hidupnya nggak baik, merasa nggak nyaman, cek mulai sekarang. Bener nggak selama ini sampean prasangkanya baik? Coba. Mulai sekarang dirubah. Ketemu Ki Sambung Roso karena tabib, saya sampaikan harus sampai terima. Take action. Mulai sekarang berubah pikirannya, ucapannya, jangan yang nggak baik. Insya Allah hidup sampean jauh lebih baik, dan itu jaminannya memang. Saya pun sampai sekarang, saya itu kerjanya cuma jalan-jalan. Mungkin tabib tahu, kerjanya gentayangan, vlog-vlog. Seperti itu. Memang sampai detik ini. Terus uangnya dari mana? Ngapain mikir uang? Nggak usah dipikirin uang. Kalau kita mikir uang, lupa. Yang ngasih uang siapa? Nggak usah dipikir. Cuman kita sebut aja Allah ngasih kok. Kan gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi nyebutnya jangan dengan mengeluh. Kadang orang itu mengeluh. Ya Allah, utangku banyak. Itu nggak boleh. Ya Allah, banyak rezeki ini. Nah, itu bagus. Apa? Prasangkanya yang baik. Gitu. Jadi jangan berpikir tentang uang. Berpikirlah tentang Allah. Bukan tentang uangnya, tapi Allah. Kita nggak nutup pikiran kita kalau ngurusin Allah. Saya kemarin ngomong nih sama orang nih. Saya waktu di bandara mau datang di sini nih, saya live TikTok, ikut TikTok saya ya. Saya ada di TikTok. Saya lebih sering live di TikTok. YouTube saya udah jarang saya. TikTok banyak. Pengikut TikTok saya 1,2 juta. Ada 3 saya TikTok. Satunya Daya Gaib, satunya Ki Sambung Roso KSR. Yang satu Ki Sambung Roso aja. Nah, saya sering yang di Ki Sambung Roso itu. Saya live. Saya ajarkan bagaimana aktivasi daya gaib. Ini program saya ini. Program saya mau training di beberapa negara, beberapa kota. Saya ajarkan nanti tabib, saya minta sponsor untuk di Malaysia, teman-teman Malaysia. Ini untuk motivasi, Beb. Hanya motivation, tapi ini maksimal, luar biasa manfaatnya. Kemarin waktu saya live, ada orang baru ikut live saya, baru. 2 hutangnya lunas amanah. Ada di komentar, coba tadi dia alhamdulillah ya Allah Ki, saya puji Tuhan, kayaknya Nasrani. Puji Tuhan Ki, baru ikut live Ki Sambung Roso ini tadi. Sore tadi saya dapat 2 amanah hutang saya lunas. Coba, apakah Allah itu memilih biar muslim aja yang dapat rezeki? Coba. Enggak kan? Ya karena Allah itu ya hakim kok, maha adil. Jadi semua hambanya dikasih rezeki. Yang dapat hidayah, nggak dapat hidayah dapat rezeki, betul nggak? Dapat. Pertanyaannya sudah mensyukuri belum? Nah, jadi itu saya ajarkan. Saya ngomong, oke, sekarang dirasain. Saya ajarkan apa? Syukur. Yang tadi saya jelaskan, saya ajarkan semua. Terbuka pikirannya, energi alam semesta masuk. Merasakan vibrasinya. Coba istighfar mulai sekarang. Minta ampunan, tebus dosanya. Nah, yang muslim, yang Nasrani ikut. Akhirnya, kun fayakun. Saya bikin tadi video. Oke, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya, sama Tuhan. Karena ini semua kuasanya Allah. Saya bilang gitu. Untuk yang lain mana ini yang sudah mendapatkan keajaiban, keberuntungan hidup, mana ini komentar gitu. Saya ajarkan. Karena basic saya memang saya ini motivator spiritual sebenarnya. Bukan dukun atau paranormal, bukan saya. Basic saya memang pembicara. Saya senang itu memberikan teknik-teknik untuk meraih kesuksesan, itu paling senang saya.
Dan trik saya ini dulu bagaimana awalnya saya ini susah dulu itu. Saya itu dari orang yang nggak punya. Ibu saya itu orang biasa. Saya itu penuh kesusahan. Dan saya ini anak durhaka. Ya, loh serius. Ibu saya bilang, kamu tuh benar-benar anak durhaka kamu itu. Gitu. Uang ibu saya ambil sekolah, saya bolos keluar. Ibu saya pernah saya maki, jangan ibu, Tuhan aja pernah saya maki kok. Saya nggak bohong. Saya pernah kotor, ucapan kotor. Memang bener, jancuk Tuhan ini gitu. Kalau di bahasa Jawa jancuk itu kasar, Pak. Pukimae gitu. Tuh, bangsat pernah saya. Habis sampean jangan ikut-ikut, bahaya sampean. Saya pernah, karena apa? Saking saya ini jenuhnya dalam hidup. Saya akhirnya sampai ke umroh. Di umroh saya melawan semuanya. Saya coba semua, biar deh. Saya kena azab deh. Karena kena azab berarti lebih baik di azab di dunia daripada di akhirat. Di akhirat bersih kita. Kalau di akhirat tuh selamanya kita kena azab, mending di dunia. Saya mikir saya seperti itu. Saya melakukan hal-hal yang dimana itu nggak boleh, saya lakukan semuanya. Gitu. Justru di situ akhirnya pelajaran dari saya. Ketauhidan saya dapat. Yang namanya Ka'bah. Ya, kita kalau menyembah Ka'bah sesat sampai. Namun sholat menyembah Ka'bah. Nah, kalau kita mikirnya sholat kita nyembah Ka'bah udah sesat sampai. Nah, ya. Ini jarang orang yang paham. Begitu melihat Ka'bah, wah, ya Allah, rumah Allah, benar rumah Allah. Sampai nggak salah bilang rumah Allah. Baitullah itu di mana? Nah, di situ jawaban saya dapat. Sinilah Baitullah. Makanya kita hati-hati dengan hati, dengan rasa kita, karena itu sumber kita. Dakwahnya dari sini ya. Betul sekali. Hati-hati dengan rasa. Nah, acara daya gaib itu, tabib, itu untuk mengingatkan mereka. Saya adakan untuk mengingatkan mereka, biar mereka, ya Allah, semua masalahnya bisa selesai. Tujuannya di situ. Pasti masalah ekonomi pasti. Acara saya, training saya ini saya awali di Indonesia dulu. Nanti saya kemarin udah bilang, ayo ada teman-teman di Malaysia mau sponsorin, ayo kita adakan, satu orang berapa RM, silakan atur. Saya datang maksimal 20 orang. Wah, itu dahsyat, luar biasa. Benar-benar kita, ya ini tadi yang saya jelaskan tadi, saya ini kan. Ketika saya ngobrol tadi, pemahaman saya tadi, pernah sampai dapat nggak kira-kira? Belum pernah kan? Baru sampai sadar, oh iya, mungkin sudah pernah tapi lupa, betul nggak? Nah, ini tujuan saya nanti mengingatkan, gitu. Jadi saya ada acara namanya aktivasi daya gaib. Ini acara saya terbaru, aktivasi daya gaib. Ini benar-benar power untuk mendatangkan, menarik, menyedot, mengundang keajaiban, keberlimpahan, kemakmuran hidup, kebahagiaan hidup. Ya. Jadi dasarnya sederhana. Contoh kemarin itu, sebenarnya nggak orang itu aja yang testimoni dapat bisa bayar utang, ada lagi sebelumnya belum dapat jodoh, dapat jodoh dia, pacaran, mau lamaran tahun ini, padahal berapa tahun dia nggak punya jodoh, pacaran nyari cewek nggak dapat, begitu ikut live saya lolos dia, mau lamaran sekarang. Ada yang belum dapat kerja, dapat kerja, ikut live saya, apa yang saya ajarkan itu tadi saya jelaskan semuanya. Coba mulai sekarang syukurin, coba lihat saya, rasakan energinya, terima energinya, ngerasain semuanya. Ada yang tiba-tiba muntah-muntah sendiri ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin itulah aura negatif itu. Nah ya, di sini mudah-mudahan nanti kedepannya kapan nanti mungkin tabib mau menjadi ini sponsor di sini untuk mendatangkan teman-teman di sini agar hidupnya bisa berubah lebih baik. Kalau untuk masalah perobatan ya pasti ke tabib ya, karena kita punya bidang masing-masing. Nah saya fokus saya di situ nanti tabib. Jadi boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali di-share ke teman-teman. Memang harus ada bayar. Nggak ada, saya nggak ngajarin gratisan. Gratisan itu mental miskin namanya. Mental kaya itu orang yang siap untuk hidup kaya. Saya nggak bilang sampean miskin loh, bukan. Mental miskin. Mental itu apa? Pikiran sampean yang miskin. Contoh pikiran miskin itu apa? Nah ini saya jelasin ini. Ini di training saya jelasin juga. Ciri-ciri orang yang bermental miskin itu apa? Gampang baper, gampang sakit hati, mudah sakit hati, iri. Ya intinya seudon semua itulah mental miskin. Nah, ketika saya bilang sampai mental miskin, jangan tersinggung. Harusnya muhasabah. Iya ya, mungkin saya banyak bohong ke orang. Nah itu mental miskin juga. Nggak bakal nggak akan kita bisa hidup berubah kalau kita pasti menahan, masih ada virus mental miskin tadi. Nah, di training itu saya ajarkan untuk membersihkan semuanya. Jadi ketika selesai training,
saya jamin sampean pasti merasakan sesuatu yang berbeda. Ya Allah, jauh lebih bahagia, jauh lebih enak. Mantap. Karena saya sudah praktek semuanya, saya praktekkan. Dan sama, di mana-mana saya ada, saya selalu bersama orang-orang yang baik seperti beliau. Kakak saya angkat ini juga orang baik juga. Juga orang-orang yang seperti beliau juga. Jadi ini ada nama beliau ini. Jadi beliau juga orang yang luar biasa seperti jenengan, cuman beda bidangnya. Nanti dijemput saya nanti habis gini. Jadi ini ada yang bedakan. Nah, ini beliau. Saya selalu bertemu dengan orang yang baik dan orang yang hebat. Kenapa? Saya berpikir baik dan saya berpikir hebat. Akhirnya menarik semuanya ketemu. Nah, siapa yang jenengan ketemuin selama ini itu atas dasar pikiran sampean juga. Kalau sampean mikir gak baik, ketemu orang yang gak baik pasti. Kalau kita baik, pasti ketemu orang yang baik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi susah duka itu Mbak pasti ada ya. Nggak ada suka terus nggak ada. Itu nikmat hidup. Kita ketika berduka itu nikmatnya hidup. Jadi lebih baik nikmati dukanya daripada bahagianya. Kalau bahagia pasti dikasih Allah, tapi jarang orang dikasih duka. Jarang sekali. Paling setahun berapa kali sih bisa dihitung berduka itu. Kalau bahagia tiap hari, benar nggak? Sampean nggak berbahagia, ada nafas itu saya mau tanya. Ada nafas ini bahagia nggak? Setiap hari bahagia. Susahnya paling bisa dihitung, benar nggak? Nah tuh, makanya ketika kita susah, hidup kita susah, syukuri, nikmatin itu, nikmatin. Jadi pesan saya, nikmati proses, jangan banyak protes. Ya. Itulah timing pasar band untuk tidak beli. Oke, jadi nikmati proses, jangan banyak protes. Apapun dikasih tahu, tapi nikmatin aja prosesnya. Ya, jangan banyak protes, nikmatin. Insya Allah kita jadi hamba yang penuh syukur nantinya. Itu, ya, itu aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi berkah apa yang saya sampaikan. Amin. Ya, apa lagi soalan? Pertanyaan? Oke, kalau tak ada lagi tak? Terima kasih kepada Ki Samir Rosso yang sudi hadir ke pesarawatan saya ya, dan juga sanggup berkongsi ilmu, nasihat kepada anak-anak murid saya ya. Saya ucapkan jutaan terima kasih ya. Semua diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemuan kita hari ini ya. Macam mana saya kenal dia melalui YouTube ya, dengan izin Allah kita dapat bersemuka hari ini ya, dengan macam Cik Mael ya. Kita faham temeloh ya, datang untuk mempelajari ilmu tapi dengan izin Allah kamu dapat berjumpa Ki Samir Rosso. Saya pun tak ada wawarkan dengan siapa-siapa grup atau apa. Ini semua last minute atau last spontan Kita tak ada rancangan ya, saya pun tak bagi tahu kamu siapa bakal datang sini dan rahsiakan. Siapa yang tak ada rugi ya. Jadi rajin-rajin datang ke sini. InsyaAllah saya akan mungkin bersilaturahim lagi dengan mana-mana paranormal ataupun di Indonesia tu ya. InsyaAllah saya akan berhijrah cari mereka satu-satu untuk satu rahim. Macam saya cakap dengan Ki, kita kena bersatu menentang ilmu hitam ya. Sebab ilmu hitam ni yang paling bahaya daripada kriminal-kriminal kat luar yang ada undang-undang. Ilmu hitam tidak ada undang-undang. Jadi kita kena bantras sama-sama ya. Jadi sama hari ini kita ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama bantras ilmu hitam. Kun fayakun. Okey, terima kasih lagi ya. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa netizen like, share, subscribe Ki Sambung Rosso, KISAMBUNG ROSO Rosso ya. Jangan juga Tabib Adam M Isa atau Ki Sambung Rata.